Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan kami dari kelompok satu untuk memaparkan tentang materi, yakni kewirausahaan, konsep yang berevolusi. Pada mata kuliah kewirausahaan, kami dari kelompok satu, saya sendiri Hidayatullah, Aan Zakrial, Safrizal Effendi, Preti, dan Ayu Sopali. Kewirausahaan adalah keahlian memulai atau menguatkan sebuah bisnis dalam mengidentifikasi peluang. Jadi kewirausahaan itu adalah bagaimana kita bisa memperkuat bisnis kita dan mengidentifikasi atau mencari peluang dalam setiap kesempatan untuk menjadikan bisnis kita lebih meningkat. Yang kedua, mencegah kegagalan pada bisnis baru. Keberanian menciptakan dan mengambil berbagai peluang bisnis. Orang yang mampu secara kreatif menembus pasar dan industri yang secara terus-menerus menghasilkan produk baru dan model-model bisnis. Orang yang mampu dan dapat merubah ide baru atau invensi menjadi inovasi yang berhasil. Orang yang berani mengambil risiko dalam ketidakpastian. Evolusi kewirausahaan. Saat ini, entrepreneur diartikan juga sebagai seorang inovator, penggerak pembangunan yang akan merubah peluang menjadi ide yang dapat dijual, dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Seorang entrepreneur merupakan katalis yang agresif untuk perubahan bisnis dan pertumbuhan ekonomi dunia. Wirausaha through uncertainty. Sebelum ada internet, tidak ada orang yang tahu kalau web seperti Amazon, Google, YouTube, Yahoo, dan lain-lain merupakan peluang pasar yang luar biasa. Kalaupun pasar sudah eksis, tapi tidak ada orang yang menjamin bahwa Coca-Cola berkembang dengan pesat. The question is whether a market exists and if it exists for you. Bagaimana Anda menciptakan peluang itu atau memanfaatkan peluang? Definisi wirausaha. Wirausaha adalah ahlinya mengambil risiko, kata Ken Mon 1697. Wirausaha adalah individu yang berorientasi pada tindakan dan bermotivasi tinggi serta berani mengambil risiko dalam mengejar tujuannya. Meredith 1996. Next. Evolusi ada juga yang disebut dengan agripreneur. Agripreneur itu adalah individu yang memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsinya atau dijual atau ditukar agar memperoleh pendapatan. Itu yang agripreneur. Misalnya seorang petani yang mereka bertani bukan hanya untuk keperluan dia saja,
tapi karena hasilnya yang sudah banyak, sehingga bisa mereka jual dan pasar mereka yang kendalikan gitu. Atau yang sederhananya seperti handphone. Kalau produk pertanian kita masih ada tawar menawar gitu. Handphone begitu keluar produk baru, harganya sudah ditetapkan. Dan hebatnya lagi, kita tidak bisa menawar dari harga yang sudah ditetapkan pasar. Nah, secara tidak langsung mereka membuat produk atau memproduksi sebuah produk dan mereka menguasai pasarnya, sehingga mereka yang mengatur harga di pasaran, bukan pasar yang mengatur harga mereka. Technopreneur adalah pencipta kekayaan melalui inovasi, teknologi, pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi, dan pembagian kekayaan yang bergantung pada kerja keras dan pengambilan risiko. Nah, ini bisa dikatakan sebuah perjudian dalam usaha, perjudian dalam bisnis, di mana setiap peluang yang ada itu dicoba untuk memanfaatkannya atau mengambil peluang tersebut, walaupun risikonya gagal sekalipun. Jadi memanfaatkan peluang dan berani mengambil risiko pada peluang tersebut. Entrepreneurship tidak hanya sekedar orang yang mengelola bisnis saja secara rutin, akan tetapi berkaitan juga dengan kepemimpinan. Itu yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter 1951. Entrepreneurship di dalamnya terdapat perilaku, mengambil inisiatif, mengorganisasi sumber daya melalui mekanisme sistem ekonomi dan sosial, dan keinginan untuk mengambil risiko dan menerima kegagalan, seperti yang disampaikan oleh Albert Sapiro 1975. Ini yang disebut dengan definisi entrepreneurship menurut para ahlinya. Technopreneurship, teknologi, skill kewirausahaan, ekonomi. Technopreneurship adalah sebuah proses sintesis keahlian teknik masa depan dari individu, organisasi, negara, dan dunia. Jadi menciptakan teknologi yang nantinya memudahkan kita dalam mengelola sebuah bisnis yang tentunya memiliki peluang pasar. Proses dinamis untuk menciptakan kekayaan secara bertahap. Kekayaan diciptakan oleh orang yang mengasumsikan bahwa resiko, waktu, dan karir merupakan komitmen dari nilai barang atau jasa. Bisa jadi barang atau jasa itu tidak baru atau tidak unik. Yang pasti nilai yang didapat berasal dari kemampuan dalam mengalokasi sumber daya dan tingkat skill orang tersebut, seperti yang disampaikan oleh Robert C. Romstorff. Jadi kreasi adalah sebuah proses dalam evolusi kewirausahaan. Selanjutnya, mitos tentang kewirausahaan. Nah, dalam bisnis, dalam usaha itu ada mitos-mitos yang lahir di tengah masyarakat. Di antaranya mitos-mitos itu sebagian menjadi kepercayaan bagi pemula atau orang yang akan menjadi pengusaha atau orang yang akan memulai bisnis. Percaya akan mitos sehingga mereka menjadi ragu untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Nah, pertama, beberapa orang lahir untuk menjadi pengusaha. Jadi ada kepercayaan bahwasanya yang tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Hanya beberapa orang saja yang memang terlahir untuk menjadi pengusaha tersebut. Ini adalah salah satu mitos yang sering terdengar di tengah masyarakat, yang ini memicu kita untuk menjadi tidak berani untuk memulai sebuah usaha.
Yang kedua, satu-satunya syarat bisnis sukses adalah ide yang bagus. Nah, kadang ini yang sering menghambat kita untuk memulai sesuatu. Kita menunggu, mencari ide, sehingga eh, waktu terus berjalan. Dan kita tidak pernah memulai karena kita masih sibuk mencari ide baru. Kira-kira bisnisnya tentang apa ya? Kira-kira prospeknya bagaimana ya? Kira-kira yang cocok seperti apa ya? Ini salah satu penghambat dalam proses memulainya usaha tersebut atau menjadi seorang wirausahawan. Dan ini mitos yang sering terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga, memulai bisnis baru menjamin kebebasan. Nah, menciptakan sebuah ide inovasi baru dalam bisnis itu seringkali dianggap karena kita yang membuat ide atau sebuah terobosan baru ini menjamin kebebasan. Tidak, semuanya tetap ada prosedur, ada aturan yang harus diikuti. Nah, karena kepercayaan inilah sehingga banyak pengusaha yang membuat terobosan-terobosan baru, mereka lupa akan komitmennya gitu, sehingga lupa untuk menganalisa dan mengkaji kembali, dan sering terjadi kegagalan di sini. Meluncurkan bisnis menjamin kekayaan instan. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis itu bagus, sebetulnya orientasinya adalah keuntungan atau orientasinya kekayaan. Tapi perlu diingat bahwasanya dalam setiap usaha yang kita jalani, kegagalan adalah sebuah keniscayaan. Kegagalan adalah sebuah hal pasti. Setiap kita yang memulai pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, otomatis kalau kita pahami itu dan kita sadar akan setiap prosesnya, maka kita akan lebih hati-hati dalam menjalankan sebuah bisnis. Hanya uang yang memotivasi karyawan. Nah, ini salah juga. Betul, standarisasi semangat, kemakmuran seorang karyawan itu dari nominal yang mereka terima. Tapi bagaimana seorang leadership, seorang pemimpin bisa membawa rekan-rekan kerjanya atau karyawannya untuk lebih produktif. Jadi bahasa sederhananya, mereka bukan hanya sebagai karyawan saja, tapi mereka juga memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap bisnis tersebut. Karyawan tersebut merasa memiliki bisnis tersebut. Nah, jadi rasa memiliki inilah yang akan memicu semangat mereka. Intinya kalau usaha ini semakin besar, produksi semakin banyak, otomatis penghasilan akan lebih meningkat. Nah, untuk itu kita dorong, kita support mereka untuk lebih maksimal dalam mengembangkan usaha, dalam kinerjanya, untuk lebih dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak. Selanjutnya hanya ada dua masa depan bisnis, berkembang atau gagal. Ya, betul. Ini mitos yang sering terjadi sehingga orang membuat ragu. Tapi pada hakikatnya itu yang saya sampaikan tadi. Bisnis ini adalah sebuah peluang untuk berhasil, tapi gagal adalah sebuah keniscayaan. Nah, di saat kita tahu gagal adalah sebuah hal pasti, kita akan mengantisipasi untuk tidak terjadinya kegagalan di sini. Nah, antisipasi inilah yang akan membawa kita menuju keberhasilan. Berapa banyak pengusaha sukses yang kita temui saat ini, mereka memulai sesuatu dari hal yang gagal. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Bahkan seperti kata orang bijak, orang yang kuat itu bukan orang yang tahan pukulan, tetapi orang yang begitu dipukul jatuh dan mereka sanggup untuk kembali berdiri tegak. Itu adalah orang yang kuat. Begitupun dalam bisnis. Bisnis itu bukan mereka yang tidak terganggu atau tidak terguncang di saat krisis atau segala macam, tetapi seorang pengusaha sukses itu adalah pengusaha yang gagal, mereka bangkit, gagal, mereka bangkit, gagal, mereka bangkit, sehingga kegagalan inilah menjadi
tameng mereka untuk kian melejit, kian menjadi sukses. Next, semua tanggung jawab jatuh pada pemilik usaha. Nah, ini berkaitan juga dengan yang tadi, motivasi karyawan hanya berupa uang. Jadi, jadikan karyawan ini adalah mitra kita. Tumbuhkan rasa kepemilikan yang sama pada diri mereka. Jadi di saat kita sama-sama merasa ini usaha kita bersama loh, maju mundurnya usaha ini tergantung kita loh. Ya kalau kita ingin maju, ya ayo sama-sama kita berusaha di sini. Ya kalau kita malas-malasan, ogah-ogahan, tentu produktivitas tidak meningkat. Notabene dari sisi penghasilan tentu akan biasa-biasa saja, dan juga bisa juga kemungkinan kalau produktivitas kita tidak stabil, ya saudara juga bisa berhenti juga dalam pekerjaan ini gitu. Jadi sadarkan mereka bahwasanya ini tanggung jawab kita bersama. Kunci rahasia menuju sukses. Kunci rahasia menuju sukses itu adalah berani mencoba. Di saat kita berani mencoba, itulah kuncinya. Tetapi di saat kita tidak berani mencoba, hanya angan-angan belaka, sukses itu hanya akan tetap menjadi sebuah angan-angan. Selanjutnya, bisnis membutuhkan seorang dengan gelar MBA di posisi pimpinan. Nah, kita mungkin bisa flashback salah satu orang pebisnis sukses yang ada di ranah Minang. Mungkin kita pernah sering dengar ya. Bahkan kalau ke Padang kita juga bahkan mungkin sering nongkrong atau mampir di mallnya. Basko Burhanuddin Koto. Basko itu dari cerita yang saya baca, dia tidak tamat SD malah. Tapi beliau dengan tekun memulai usaha di rantau, mengikuti prosesnya dengan keteguhannya, ketekunannya, sehingga beliau menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Jadi gelar itu butuh sih, tapi itu bukan menjadi patokan. Berhenti adalah pecundang, berhenti adalah untuk pecundang. Nah, kita juga harus realistis dalam menilai atau dalam mengambil kebijakan serta keputusan. Di saat usaha yang akan kita rintis atau kita mulai ini memiliki risiko lebih besar ketimbang keberhasilan, tentu kita mundur. Kita mundur, kita evaluasi, dan kita cari peluang yang lain. Jangan mentang-mentang karena ada bahasa berhenti adalah untuk pecundang, ini kita nekat saja dengan kucuran modal, tenaga, waktu yang kita curahkan, akhirnya gagal total. Ini namanya mati konyol. Gagal itu pasti, tapi bodoh jangan. Kita juga butuh perhitungan. Bahan baku esensial. Kemauan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dalam arti waktu, ekuitas, atau karir. Nah, ini tadi. Kemampuan merumuskan kerjasama tim yang efektif, kreativitas mengelola sumber daya yang dibutuhkan, keterampilan dasar membangun a solid business plan, visi mengenali peluang pada saat situasi dan kondisi tidak normal. Nah, kemampuan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Jadi apapun yang akan kita mulai dalam bisnis ini semuanya mengandung risiko. Risikonya apa? Gagal. Gagal ini adalah risiko keniscayaan. Nah, tentunya kita dengan memperhitungkan kalau kita buat usaha ini kemungkinan gagalnya seperti apa, bagaimana peluang pasarnya, bagaimana dengan konsumen, bagaimana kita bisa bertahan, continue
sehingga pelanggan tidak lari dan segala macam. Itu tentu butuh perhitungan gitu. Bagaimana dengan waktu yang cocok, tempat juga menentukan. Dan ada visi mengenali peluang pada saat situasi dan kondisi tidak normal. Nah, kayak COVID ini. Siapa sih yang terbayang peluang bisnis membuka usaha rapid antigen, rapid test, segala macam? Tidak ada. Tapi karena wabah ini dan dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi peluang bisnis. Orang menjual masker, ya. Dulu pada saat terjadi kebakaran, polusi udara segala macam, nggak ada tuh orang jual masker pinggir jalan. Tapi begitu COVID sekarang, semua juga bisa dibisniskan. Lingkup wirausaha, entrepreneurial economics adalah inovasi tingkat tinggi dikombinasikan dengan tingkat kewirausahaan yang tinggi yang menghasilkan penciptaan usaha baru serta sektor dan industri baru. Menantang prinsip-prinsip fundamental seperti model equilibrium, agen rasional, paradigma maksimalisasi fungsi produksi tradisional dengan menerapkan wawasan dari disiplin lain seperti fisika teoritis, termodinamika, entropi mungkin menjadi jalan ke depan dalam studi ekonomi kewirausahaan. Jadi mengkombinasikan sebuah ide baru dan gagasan baru. Contoh sebuah perkebunan besar di Australia untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan mereka menciptakan sebuah alat tanam panen untuk penyemprotan dan segala macam. Itu menggunakan mesin. Pertama, mereka hemat dari sisi tenaga manusia, waktu, lebih efisien waktu, dan cost-nya bisa ditekan. Nah, tahu tidak? Dari mereka awalnya menciptakan ide untuk perkebunan mereka sendiri, akhirnya mereka membuat sebuah terobosan inovasi baru yang menjadikan peluang bisnis baru. Mereka berhasil menciptakan sebuah produk alat untuk memudahkan petani-petani di belahan dunia manapun untuk lebih mudah dalam bekerja. Nah, awalnya mereka untuk diri sendiri, tapi setelah dipraktekkan sehingga bisa menjadi peluang bisnis baru, menjual alat-alat pertanian tersebut. Political entrepreneur. Nah, istilah pengusaha politik dapat merujuk pada salah satu dari berikut ini. Seseorang biasanya aktif di bidang politik atau bisnis yang mendirikan proyek politik, kelompok atau partai politik baru. Atau seorang pengusaha yang mencarikan keuntungan melalui subsidi, proteksionisme, kontrak pemerintah atau pengaturan lain yang menguntungkan dengan pemerintah melalui pengaruh politik. Aktor politik tidak harus politikus yang berusaha memajukan karir dan popularitas politiknya sendiri dengan mengejar pembuatan kebijakan yang menyenangkan rakyat. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ada pengusaha yang menyokong politikus. Contoh di momen-momen pileg, pilkada, mereka sebagai sponsor. Kepala daerah, bupati, gubernur, bahkan presiden, mereka yang menjadi sponsor, donatur untuk biaya kampanye mereka. Dengan iming-iming apa? Di saat mereka duduk menjadi penguasa, maka proyek-proyek pemerintah mereka yang ambil. Ada juga yang langsung pebisnis ini yang turun di lingkaran politik. Berapa banyak para pengusaha yang menjadi politikus? Salah satunya adalah untuk memudahkan mereka dalam menjalankan roda bisnisnya, mengamankan mereka segala macam. Walaupun tidak semua itu jahat, tapi pada hakikatnya kurang fair. Memanfaatkan
posisi mereka untuk menggolkan proyek-proyek mereka. Tapi dalam bisnis itu fair-fair saja. Knowledge entrepreneurship. Kewirausahaan pengetahuan menggambarkan kemampuan untuk mengenali atau menciptakan peluang dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan praktik atau produk pengetahuan yang inovatif. Kewirausahaan pengetahuan berbeda dari kewirausahaan ekonomi tradisional karena tidak bertujuan pada realisasi keuntungan moneter, tetapi berfokus pada peluang dan tujuan untuk meningkatkan produksi, penelitian, throughput, atau pengetahuan seperti dalam transformasi pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Harvey dan Knight tahun 96. Daripada memaksimalkan keuntungan moneter, telah dikemukakan bahwa kewirausahaan pengetahuan adalah bentuk kewirausahaan yang paling cocok untuk pendidik, peneliti, dan lembaga pendidikan nirbala. Nah, berapa banyak sekarang ini dunia pendidikan juga peluang bisnis. Contoh kecilnya IAI, Institut Agama Islam Sumatera Barat. Ini juga bisa menjadi peluang bisnis ke depan. Mendirikan kampus, mendirikan lembaga kursus, mendirikan bimbel, banyak lain, dan itu memang menjadi peluang, apalagi di era pandemi saat ini. Bimbel laris manis. Di saat orang tua sibuk bekerja, anak-anak daring, orang tua lebih mengarahkan ke bimbel. Dan ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan. Tentunya kita juga harus punya modal keilmuan di bidang itu, gitu. Bukan hanya sekedar pengelola saja. Ada juga yang lebih kekinian, mungkin kita semua tahu dengan yang namanya ruang guru. Ruang guru ini berlaku atau sebuah terobosan, sebuah lembaga pendidikan yang memanfaatkan teknologi. Mereka bisa mendatangkan siapa saja orangnya, ahli, profesor, doktor, segala macam dari berbagai latar belakang ilmu. Nah, nanti konsumen disuruh memilih kelasnya, ruangnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang pelajaran yang ingin mereka dapatkan. Nah, ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan terobosan di bidang pendidikan, penelitian dalam kewirausahaan. Selanjutnya, kewirausahaan sosial adalah pekerjaan sosial. Social entrepreneur adalah seorang yang mengenali masalah sosial dan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengatur, menciptakan, dan usaha untuk membuat perubahan sosial. Sementara bisnis biasanya mengukur kinerja dalam keuntungan dan pengembalian. Wirausahawan sosial menilai kesuksesan dalam hal dampak yang dia miliki terhadap masyarakat, sementara wirausahawan sosial sering bekerja melalui organisasi nirlaba dan kelompok warga, banyak yang bekerja di sektor swasta dan pemerintah. Organisasi nirlaba dan non-pemerintah, yayasan pemerintah, individu mempromosikan, mendanai, dan memberi saran kepada wirausahawan sosial di seluruh planet ini. Semakin banyak perguruan tinggi universitas mendirikan program yang berfokus pada mendidik dan melatih wirausahawan sosial. Jadi sebuah lembaga pelatihan dalam menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Entrepreneurship education. Pendidikan kewirausahaan berusaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk mendorong keberhasilan kewirausahaan dalam berbagai pengaturan. Variasi pendidikan kewirausahaan ditawarkan di semua jenjang sekolah, mulai dari sekolah menengah atas hingga program pascasarjana universitas. Nah, berapa banyak sekarang
kampus yang telah melahirkan jurusan-jurusan untuk usaha. Digital entrepreneurship. Nah, kewirausahaan digital merupakan kategori kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi baru dengan cara baru seperti teknologi komunikasi internet. Pengusaha digital adalah individu yang menggunakan internet sebagai alat untuk menciptakan peluang komersial, menyebarkan informasi, dan berkolaborasi dengan klien dan mitra. Nah, ini yang seperti saya contohkan tadi, Ruang Guru, Gojek, Gokar, apalagi OLX, Shopee, Bukalapak. Mereka menciptakan atau memanfaatkan teknologi untuk peluang bisnis mereka. Mereka tidak butuh tempat yang besar untuk menjual semua produk yang ada. Contoh seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, segala macam. Apapun yang kita cari ada di sana. Dan memudahkan pelanggan. Pelanggan tidak harus repot-repot pergi ke supermarket, ke toko, ke warung untuk membeli produk. Tinggal tunggu di rumah, pesan, kirim. Apalagi dengan semakin kesini itu lebih dimudahkan lagi dengan sistem COD, bayar di tempat. Jadi menghilangkan keraguan-raguan terhadap pelanggan. Ini sebuah terobosan luar biasa. Intrapreneurship. Intrapreneurship adalah praktik menggunakan keterampilan kewirausahaan tanpa mengambil risiko atau akuntabilitas yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Ini dipraktikkan oleh karyawan dalam organisasi yang mapan, menggunakan model bisnis yang sistematis. Karyawan mungkin terlibat dalam proyek khusus dalam perusahaan yang lebih besar, seharusnya berperilaku sebagai pengusaha, meskipun mereka memiliki sumber daya dan kemampuan dari perusahaan yang lebih besar untuk memanfaatkan. Menangkap sifat dinamis dan manajemen kewirausahaan. Mencoba hal-hal sampai berhasil, belajar dari kegagalan, mencoba untuk melestarikan sumber daya dan lain-lain. Menambah potensi organisasi statis tanpa mengekspos karyawan atau wira swasta untuk resiko atau akuntabilitas biasanya terkait dengan kegagalan wirausaha. Nah, ini misalnya kita dalam memulai sebuah usaha atau proyek, kita didanai oleh donatur atau pemodal. Status kita yang menjalankan bisnis ini adalah karyawan. Tapi kita juga yang menciptakan peluang berhasil atau gagalnya. Nah, ini yang intrapreneurship. Pendekatan konsep kewirausahaan. Pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2015 menjadi milestone ketiga dalam rangka mewujudkan RPJM nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan struktur dan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ini yang coba dikonsepkan oleh pemerintah. National Edward Factor seperti yang dikemukakan oleh Michael Porter merupakan faktor penting dalam daya saing suatu negara. NEF yang salah satunya mewujud pada faktor produksi agar memiliki nilai tambah, membutuhkan pelaku-pelaku ekonomi yang handal, mandiri, ulet, dan kreatif. Disinilah peran wirausaha sangat strategis sebagai aktor utama untuk menciptakan nilai tambah di sektor real dan di wilayah ekonomi baru, meningkatkan pendapatan daerah baru, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Siapa pelaku ekonomi itu? Dia adalah wirausahawan, entrepreneur, seorang yang memiliki visi melayani masyarakat dan kemampuan mewujudkannya dengan cara mengkoordinir, mengelaborasi faktor produksi terkait, menciptakan nilai tambah ekonomi, menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Dari kegiatan pelayanan tersebut, wirausaha mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, apa contohnya? Gojek. Apa yang dilihat oleh Nadiem Makarim pada saat mendirikan Gojek adalah sebuah peluang bisnis dari sebuah moda transportasi di Indonesia. Berbicara Indonesia, berbicara moda transportasi, Gojek adalah moda transportasi yang banyak dipakai oleh hampir semua unsur kalangan, mau itu ekonomi menengah ke atas maupun ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena di
tengah padatnya moda transportasi sehingga sering terjadinya macet di kota-kota besar, ini mengakibatkan para strata ekonomi menengah ke atas untuk mencapai sebuah tujuan tempat mereka bekerja dan sebagainya membutuhkan waktu yang lebih efisien. Nah, ojek ini adalah moda transportasi yang paling efisien untuk itu. Nah, dari peluang inilah tiga Nadiem menciptakan sebuah aplikasi yang namanya Gojek, dan saat ini sudah hampir di semua kota yang ada di Indonesia sudah ada Gojek. Ini peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, apa kontribusinya untuk negara? Pertama, berapa banyak karyawan Gojek ini, berapa banyak masyarakat yang terbantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, berapa banyak UMKM kecil tertolong dengan adanya Gojek, GoFood, GoCar, GoMeshet, segala macam. Dan secara tidak langsung dengan berdirinya Gojek, UMKM aktif, otomatis pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, pajak bertambah, ini akan menambah income bagi PAD daerah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan peluang tadi. Pendekatan kewirausahaan. Dalam beberapa dekade yang lalu, pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada faktor produksi dan mengutamakan pada kegiatan ekonomi ekstraktif. Untuk ke depan perlu paradigma baru, yaitu menitik beratkan pada knowledge based economy. Visi ekonomi menjadi sesuatu yang penting. Disinilah entrepreneur ekonomi akan semakin berperan. Ekonomi perusahaan, entrepreneurial economy, dapat didefinisikan sebagai model pembangunan ekonomi melalui pendekatan kewirausahaan. Dalam ekonomi kewirausahaan terkandung tiga aspek utama. Pertama, pelaku, yaitu wirausahaan itu sendiri. Kegiatan kewirausahaan yang merupakan kegiatan penciptaan nilai tambah ekonomi atau kegiatan inovasi. Selanjutnya, ekosistem kewirausahaan, entrepreneurial ekosistem, atau lingkungan yang memicu dan mendorong kegiatan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi melalui pendekatan kewirausahaan mencakup tiga aspek tersebut. Intinya meningkatkan nilai tambah ekonomi, inovasi, melalui peran dan partisipasi masyarakat sehingga produksi nasional meningkat, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu yang seperti saya contohkan dengan Gojek tadi. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan tadi mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, karena juga pada hakikatnya kita sama-sama dalam proses belajar, dan tentunya diharapkan kepada ibu dosen untuk bisa menjelaskan lebih rinci dan memberikan masukan kepada kami. Semoga ini juga menjadikan pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Banyak maaf. Kami akhiri dari kelompok 1. Saya Hidayatullah selaku pemakalah, mewakili kawan-kawan yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.